Pada part ke-173 diambil dari Light Novel bab 393 sampai dengan 394 Deklarasi Luntiaran Kandel. Saat Jin membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah dua orang. Gili, menangis dengan mata merah, dan Murakan, yang memegangi bahunya. Jin yakin keduanya akan selalu berada di sisinya. Dia merasakan kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya. Anak nakal! Tuan muda! Gili dan Murakan menurunkan tubuh mereka untuk memeriksa kondisi Jin. Gili, Murakan. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Apakah Anda merasakan sakit di tubuh Anda? Aku baik-baik saja. Apakah ada ksatria yang mati di tanganku? Jin mengkhawatirkan hal ini sejak dia pingsan. Dia tidak ingin membunuh ksatria yang tidak bersalah dalam perjuangan keluarganya. Tentu saja. Kebanyakan dari mereka adalah ksatria dari musuh. Tapi mereka jelas lebih lemah darinya dan setia pada keluarga. Di masa depan, jika dia harus menghadapi ksatria seperti itu, dia ingin melakukannya melalui pertarungan terhormat atau pembersihan yang wajar, bukan serangan semacam ini. Sama seperti saat dia berhadapan dengan ksatria Joshua yang mengikutinya di Samil. Mereka semua baik-baik saja, Tuan muda. Itu melegakan. Dan saya akan memberikan perintah kepada anggota keluarga di bawah pembawa bendera. Lakukan yang terbaik untuk melindungi ksatria penjaga agar tidak ada satupun ksatria yang mati karena pedangku. Penting juga bahwa kata-kata yang dia ucapkan saat dia melepaskan pedang pemerintahan Raja Legenda ditegakkan. Memang benar. Anggota yang berpangkat di bawah pembawa bendera tidak langsung bertindak atas perintah Jin. Tapi itulah yang terlihat pada akhirnya. Apakah benar mengkhawatirkan para ksatria saat kamu membuka mata, bocah? Saat kamu tidak sadarkan diri. Aku tahu, aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Saat Jin dengan lembut memeluk keduanya, Gili menghela nafas lega. Murakan, sebaliknya, segera mundur karena merasa hal itu tidak menyenangkan. Tidak, akulah yang menimbulkan kekhawatiran besar pada Tuan muda saat dia kembali. Kekhawatiran macam apa yang kamu timbulkan pada Gili? Keluargalah yang memperlakukanmu dengan kasar. Jin secara alami mengalihkan pandangannya ke Murakan. Murakan, apakah Telot benar-benar memperlakukan Gili dengan manusiawi? Ya, pria itu sepertinya mengetahui beberapa hal. Sepertinya dia telah mempermudah dia di sana dibandingkan saat kamu berjingkat-jingkat. Tentu saja, itulah yang akan dilakukan Telot. Namun, mau tak mau aku berpikir bahwa setelah kejadian itu, orang-orang seperti Jordan atau anggota Dewan Lanjut Usia lainnya mungkin akan ikut campur dengan Gili tanpa alasan. Jika itu terjadi, apakah aku hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Tentu saja tidak. Lagi pula, apakah ada orang yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mencampuri urusan orang-orangmu dalam situasi saat ini? Hahaha, ini benar-benar kacau. Ibumu dan pembawa bendera ketiga masih dalam perawatan intensif. Dan anggota Dewan Tetua semuanya sibuk mencoba untuk berbaring rendah. Taman pedang masih terguncang. Tampilan kecakapan bertarung Jin jauh melebihi ekspektasi semua orang. Tentu saja, mereka yang pernah melihatnya memegang pedang pemerintahan Raja Legenda tahu bahwa Jin telah mempertaruhkan nyawanya demi pedang berbahaya tersebut. Tapi usianya baru 19 tahun. Pada usia itu, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, mungkinkah ada orang lain yang mampu menggulingkan seluruh ran kandel? Semua orang yang mengalaminya dapat dengan yakin menyatakan bahwa Jin adalah satu-satunya, dan tidak jelas apakah Luna, pada usia 19 tahun, dapat melakukan hal seperti Jin. Terlebih lagi, pada akhirnya, dia telah melukai Rosa. Rosa dan Luntia masih mendapat perawatan medis intensif. Bahkan mereka yang tidak menyukai Jin karena kejadian ini harus mengakui fakta bahwa dia memiliki potensi yang lebih besar daripada Luna. Itu cukup mengesankan. Dasar bocah nakal, sudah berapa hari kamu berbaring di sana hanya untuk pertunjukan kecil,
Sedikit saja? Aku cukup mengesankan, tahu? Menakjubkan. Jin merasa dia bisa mengatakan itu tanpa rasa malu di depan taman pedang. Berkat itu, dia kehilangan kedua tangannya dan mengalami pengalaman mendekati kematian. Ya, kamu memang mengesankan. Tapi jika kamu mencoba untuk menjadi mengesankan sekali lagi, mungkin tidak ada jalan untuk kembali. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? 10 hari. Kamu hampir mati ya? Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu banyak berhutang pada Lani. Kamu berada dalam keadaan di mana bahkan kekuatan suci dari penganut agama fanatik tidak dapat menjamin kesembuhanmu, bocah. Jadi siapa yang merawatku? Akan sulit jika hanya dengan tim medis keluarga. Tiba-tiba, Jin berhenti berbicara dan melihat sekeliling tubuhnya sendiri. Sekarang dia memikirkannya, kondisi fisiknya sangat baik untuk baru bangun tidur. Itu adalah darah numerus. Murakan dan Gili mengangguk. 3 menit yang lalu, denyut nadinya lemah, napasnya tidak teratur, dan tubuhnya tak sadarkan diri. Bahkan Lightheart telah padam seperti lentera yang padam. Tubuhnya, dalam keadaan itu, menyerap setetes darah yang ditinggalkan oleh dewa yang telah lenyap, dan seketika mendapatkan kembali vitalitasnya. Seolah-olah pertempuran luar biasa itu hanyalah mimpi. Siapa sebenarnya? Ayahmu. Kamu bercandakan? Respons itu keluar tanpa dia sadari. Sepanjang hidupnya, tidak sekalipun. Jin tidak pernah membayangkan ayahnya, Chiron Rankandel, akan membantunya seperti ini. Meskipun dia tahu ayahnya mempunyai pendapat yang baik tentangnya, ini benar-benar berbeda. Ayahnya secara langsung meminjamkan kekuatannya dalam pertarungan suksesi. Sejauh ini, belum ada satupun saudara kandungnya yang mendapat dukungan seperti itu dari ayahnya. Tuan muda, beberapa saat yang lalu, kepala pelayan membawanya secara pribadi. Dia bilang itu satu-satunya di keluarga. Ekspresi tercengang ini tidak cocok untukmu. Aku hanya sedikit terkejut. Tercengang, Jin tidak bisa langsung memikirkan apa yang harus dia katakan. Bahkan sekarang, selain Murakan dan aku, tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu bahwa tetesan darah numerus digunakan untuk tuan muda. Tidak ada yang tahu? Ya. Anggota keluarga mengira Heinz datang ke kamar Jin hanya untuk memeriksa kondisinya. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala klan secara pribadi akan memberikan setetes darah numerus. Jin tertawa terbahak-bahak. Tuan muda? Kenapa kamu tertawa, bocah? Ada alasan mengapa ayahku memberiku darah numerus secara rahasia dari semua orang. Sepertinya selama ini aku salah paham terhadap ayahku. Apakah ada alasan? Tidak perlu diungkapkan jika ayah ingin menyembunyikannya. Mari kita habiskan 1 atau 2 hari secara pribadi. Jika kita segera pergi, kepala pelayan akan curiga. Oh. Memahami implikasinya, Gili bertepuk tangan. Kamu tidak berencana untuk mengungkapkan bahwa kamu menerima setetes darah numerus dari Patriark. Itu benar. Di antara orang luar, saya yakin lebih dari separuh dari mereka menginginkan kematian saya. Saya penasaran untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan mereka buat dalam beberapa hari. Bolehkah melakukan itu? Lagi pula, karena kamu tiba-tiba terbangun, tidak akan lama sebelum mereka mengetahui bahwa kamu menggunakan tetesan darah numerus. Katakan saja itu adalah sesuatu yang aku peroleh selama aku menjadi pembawa bendera sementara. Percaya atau tidak, mereka tidak punya cara untuk membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan ayahku. Tapi itu adalah benda suci yang diberikan secara pribadi oleh Sang Patriark. Saya khawatir itu akan memicu kemarahan Sang Patriark. Jika ayahku ingin menyombongkannya, dia tidak akan memberikannya kepadaku secara diam-diam. Karena dia memberikannya kepadaku, itu berarti aku bebas menggunakannya sesukaku. Dan yang lebih penting, ceritakan lebih banyak tentangnya padaku. Suasana keluarga. Berapa banyak yang mencoba untuk sejalan dengan saya? Saya tidak bisa memastikannya. Namun, menurut evaluasi Petro,
Sekitar 1/10 dari ksatria penjaga dan sebagian kecil dari ksatria eksekusi tampaknya menunjukkan dukungan terhadap Anda, Tuan Muda. Untuk saat ini, sulit untuk memastikan siapa sekutunya. Jika kita berasumsi bahwa sekitar 2/10 adalah netral atau milik pembawa bendera lain. Sisanya mungkin berasal dari Dewan Tetua dan faksi Joshua. Itu benar. Bahkan jika mereka berhasil mengkonsolidasikan semua faksi netral. Itu masih akan menjadi pertempuran yang sangat menguntungkan bagi Dewan Tetua dan Joshua. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Jin telah menyebabkan keributan yang luar biasa. Namun, konsep kekuasaan yang mengakar tidak selalu mudah untuk dibongkar. Ini tidak hanya berlaku untuk Rankandel tetapi juga untuk semua faksi di dunia. Terlebih lagi, sebagian besar keluarga ksatria Hufester lainnya telah diserap oleh Joshua sejak lama. Jadi mereka yang bersekutu dengan Joshua kemungkinan besar tidak akan berpindah pihak dalam jangka pendek. Aku tidak mengerti manusia. Bahkan setelah menyaksikanmu sendirian menggulingkan taman pedang. Mereka tidak akan berubah. Itu karena tidak ada yang meninggal. Meskipun sungguh beruntung bahwa tidak ada satupun ksatria yang dilindungi yang mati. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan keterbatasan kekuatan individu Jin. Fakta bahwa tidak ada satu orang pun yang tewas di tengah api neraka dan serangan petir adalah karena dia adalah Rankandel. Di masa-masa awal sebagai pembawa bendera sementara, bahkan Luna, kakakku, mengalami kesulitan saat dia datang menemui ayahku dan aku. Memang benar kekuatan pribadi itu penting, tapi sendirian, kamu tidak akan pernah bisa menghadapi Rankandel. Semua orang mengetahui hal ini dengan baik, jadi mereka terus mendukung Joshua. Itu karena dia memberikan stabilitas. Jadi, kalau kamu bilang mereka yang tampaknya mendukungmu berjumlah sekitar 10%. Kita harus mulai dengan memegang erat mereka. Haruskah aku bertemu dengan mereka? Kamu? Aku masih merupakan entitas simbolis di Rankandel sialan ini, kan? Jika aku mulai merekrut ksatria dengan serius, itu akan cukup efektif. Baik Jin dan Gili tertawa bersamaan. Mengapa tertawa? Kau hanya akan kehilangan muka, Murakan. Jika mereka adalah tipe orang yang berpindah pihak saat melihatmu. Mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Pokoknya, aku harus mendapatkan kembali kekuatanku secepatnya. Dan aku tidak akan bertemu dengan mereka yang tampaknya menyukaiku. Kenapa? Kenapa tidak? Itu sepertinya kamu menyukaiku, jadi tolong tetaplah di sisiku. Itu tidak terlalu menarik. Saya harus membuat mereka mengikuti saya dan berjanji kesetiaan mereka sendiri. Saya akan mengadakan pertunjukan kecil hanya jika diperlukan. Saya berencana untuk memperluas pengaruh saya di Rankandel seperti itu. Jin melihat keduanya dan melanjutkan. Untuk saat ini, yang perlu kita ketahui adalah kekuatan lain yang tidak berada di bawah pengaruh kita. Seperti biasa, Jin berpikir untuk memperkuat dirinya dari luar. Keluarga Vermont dan Federasi Sihir Lutero. Klan ksatria Hufester yang masih memiliki potensi, tentara bayaran tingkat tinggi, dan faksi netral utama lainnya. Kita harus mulai memperluas pengaruh kita dari sana. Jin berencana untuk menunjukkan bahwa kemampuannya lebih dari sekedar kekuatan individu. Menggunakan kontak ini untuk mendapatkan pengaruh. Di tengah suasana hikmat, Rankandel tergerak oleh deklarasi Jin untuk menjadi master pedang ajaib. Baik pembawa bendera maupun sesepuh. Bersama dengan para ksatria yang mengikuti mereka. Membicarakan tentang Jin kapanpun ada kesempatan. Akankah Jin benar-benar terbangun, dan jika dia terbangun? Hukuman apa yang akan dia hadapi? Berapa banyak Master Swordsman yang akan bersekutu dengannya? Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut, hanya ada satu hal yang dapat diprediksi oleh Rankandel dan yang lainnya. Fakta bahwa sekitar 10% ksatria akan mendukung Jin. Oleh karena itu, Rankandel berpikir akan sulit untuk membalikkan keadaan sepenuhnya, bahkan jika situasinya berubah. Suasananya seperti ini.
Jadi, Unie, mungkin ini saat yang tepat bagimu untuk mulai bergerak lebih aktif dari sebelumnya. Miu dan Anne datang untuk mencari Luntia dan membuat pernyataan seperti itu. Mereka telah menjelaskan dengan sangat detail, selama lebih dari 30 menit. Bagaimana si bungsu menunjukkan taringnya dan bagaimana kekuatan yang pantas harus diberikan kepada Joshua. Itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan Joshua. Namun, mereka ingin menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada calon patriark pada kesempatan ini. Jika kakak Joshua menjadi patriark berikutnya, hak pemerintahan 5 wilayah timur akan menjadi milik kita. Bahkan jika kita tidak repot-repot mencari manusia bernama Histor itu. Karena mereka telah lama memutuskan untuk menjadi pendukung Yosua. Mereka tidak pernah bermimpi menjadi patriark sekalipun. Mereka hanya ingin menguasai 5 wilayah timur dan wilayah lainnya melalui Joshua dan bertahan hidup. Mereka berharap jika Joshua menjadi patriark, kemungkinan besar dia akan menyingkirkan sebagian besar saudara kandung lainnya. Luntia, kakak. Luntia hanya menatap langit-langit yang putih bersih. Karena sifat tubuhnya yang kaku, diperlukan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Namun perawatan besar telah selesai beberapa hari yang lalu. Apakah kamu mendengarkan kami? Sepanjang percakapan, Luntia tidak menjawab satu kali pun. Apakah ini salahku? Selama 12 hari terakhir, dia tidak berbicara dengan siapapun yang datang menemuinya. Dia hanya terdiam, seperti penderita afasia, tenggelam dalam pikirannya. Unie, wajar jika kamu terguncang dengan luka parah yang kamu terima. Tapi tetap seperti ini hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Miu dan Anne menghindari penggunaan kata kekalahan, malah menyebutnya sebagai bahan tertawaan. Kenyataannya, mereka tidak percaya Luntia telah dikalahkan oleh Jin. Kekalahan Luntia hanyalah sebuah kecelakaan, dan mereka yakin jika dia menghadapinya lagi dalam duel resmi, hasilnya akan berbeda. Bukan hanya Miu dan Anne, semua orang di Rankandel memiliki pemikiran serupa. Namun Luntia sendiri tidak berpikiran sama. Selama 12 hari, dia tidak melakukan apapun selain merenungkan pertarungannya dengan Jin. Setiap menit tanpa istirahat. Bahkan jika dia bertarung lagi, bahkan jika dia tetap waspada dan mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Dia masih tidak yakin apakah dia bisa mengubah hasilnya. Memang benar ada hal-hal yang tidak dia tunjukkan, dan kemungkinan besar Jin juga memiliki banyak kartu tersembunyi. Di mata Luntia yang kosong, semangat aneh tumbuh, sesuatu yang masih tidak bisa dipahami oleh Miu dan Anne. Kedalaman tekadnya. Miu dan Anne bertukar pandang dan mengangguk. Ya, pikirkan tentang apa yang kami katakan. Selain itu, kamu sudah percaya bahwa kakak Joshua akan menjadi patriark. Di saat seperti ini, jika kakak membantu, itu akan menjadi kekuatan yang besar. Kami akan menunggu, jadi hubungi kami ketika kamu sudah merasa lebih baik. Setelah Miu dan Anne pergi, seorang wanita tua memasuki ruangan. Pembantu Luntia, Li Sham. Luntia menoleh sedikit untuk melihat Li Sham. Sepertinya tuan muda baru saja bangun. Tiba-tiba, Luntia melompat berdiri, dan Li Sham tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luntia bereaksi seperti ini dalam hampir 20 tahun. Bagaimana kabarnya? Bisakah dia mengayunkan pedangnya lagi? Luntia masih belum mengetahui kalau Jin telah mengonsumsi darah numerus. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Kudengar dia secara mengejutkan baik-baik saja. Cukup untuk menciptakan kembali pertarungan itu dengan segera. Pedangku dan mantel benderaku. Kupikir kamu akan mencarinya. Li Sham menyerahkan Luntia pedang kesayangannya, Charles, dan mantel bendera yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat dia melihat Luntia buru-buru mengenakan pakaian itu, Li Sham mengenang masa kecil Luntia. Luntia muda sering mengatakan dia ingin menjadi yang terkuat di keluarga. Ketika aku melihat ke belakang, setelah pembawa bendera pertama menyerahkan segalanya. Nona hidup seperti orang yang kehilangan makna hidup. Mata Li Sham berkaca-kaca.
Dia juga pernah bermimpi. Seperti semua pelayan lainnya. Melihat nyonya mudanya berada di puncak keluarga, menguasai dunia. Tapi Luntia telah kehilangan tujuannya terlalu dini. Mendaki ke puncak dan menantang bintang raksasa Luna. Menunjukkan bahwa dia bisa bersinar lebih terang darinya, adalah satu-satunya hal yang mendorong Luntia. Setelah menghilangnya bintang raksasa itu, rasa bosan pun menyelimuti dirinya. Hidupnya penuh keheningan dan kedamaian batin yang tiada makna. Dan Lisham punya firasat. Saat pedang pembawa bendera ke-12 menusuk dada Luntia. Saat majikannya terjatuh di depan pedang pucat itu. Dia merasakan bintang baru telah lahir di hati majikannya. Di mana adik laki-lakinya? Apakah dia akan menemui ibu? Tidak, kudengar dia menuju ke mausoleum. Lisham berbicara ketika Luntia hendak meninggalkan ruangan. Ya. Saya harap Anda beruntung. Seperti yang selalu saya lakukan, dan selamanya. Saat Luntia berbalik, dia memperhatikan Lisham sejenak. Dan kemudian dia mulai berjalan dengan semangat baru. Seperti seorang jenderal yang sedang berkampanye. Tidak ada lagi rasa bosan yang berat di matanya. Keinginan yang belum ditemukan oleh Miu dan Anne secara bertahap bersinar lebih terang. Para pembawa bendera, sesepuh, dan ksatria yang mengikuti mereka telah menuju ke mausoleum untuk memastikan kebangkitan jin. Begitu banyak orang yang pergi ke mausoleum sekaligus merupakan hal baru selama beberapa tahun terakhir. Namun di antara kerumunan di mausoleum, Luntia tidak melihat apapun selain jin. Melihat adik laki-lakinya berdiri di tengah-tengah orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan senyum. Kamu terlihat seperti baru koma kemarin, sangat bersemangat. Bagaimana kamu bisa bangun? Kamu seharusnya mengunjungi penjabat patriark terlebih dahulu. Mengapa kamu datang ke mausoleum terlebih dahulu, pembawa bendera ke-12? Jin tetap diam di tengah suara para sesepuh. Sebaliknya, tatapannya berkeliling hingga tertuju pada Joshua. Pembawa bendera kedua, kudengar kamu berjuang menghadapi akibatnya dan bahwa kamu telah memanggil para ksatria, dan itu sangat terpuji. Setelah deklarasi Jin, Joshua dengan cepat menstabilkan taman pedang menggunakan ksatria yang telah dia panggil sebelumnya ketika lengan Jin dipotong. Dia menampilkan dirinya sebagai patriark berikutnya. Jika Joshua membiarkan situasi ini terjadi tanpa pemikiran sebelumnya dan membiarkan para ksatria tetap seperti mereka, akan ada kebingungan selama beberapa hari lagi. Kemungkinan terburuknya, bisa saja terjadi invasi oleh kekuatan luar yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena sebagian besar petarung, termasuk Rosa dan Luntia, menderita berbagai tingkat cedera. Ini adalah waktu yang paling tepat bagi pihak luar untuk menyerang Rankandel. Tidak ada yang berani menegur Jin. Meskipun pembawa bendera ke-12 berbicara seolah sedang mengevaluasi pembawa bendera kedua. Bahkan Joshua, orang yang dimaksud, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Pembawa bendera ada bukan untuk mengganggu keluarga, namun untuk mengatur dan memimpinnya. Saya hanya melakukan apa yang diharapkan dari saya. Beliau berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti. Terdengar rendah hati namun membawa pesan yang dapat dipahami oleh siapapun. Meskipun aku melakukan apa yang diharapkan dariku, kamu membahayakan keluarga. Di satu sisi, aku hanya membersihkan jalan melalui air yang tergenang. Bukankah itu sebabnya penjabat patriark tidak menghukumku karena dia mengetahuinya? Alasan ibu tidak menghukummu adalah karena dia yakin kamu memiliki nilai. Ini juga terkait dengan alasan kamu pergi ke mausoleum segera setelah kamu bangun. Warisan Temar dan Rankandel kuno. Setiap orang telah mengamati dengan cermat kekuatan itu. Kekuatan Jin, sebagai pembawa bendera ke-12, menggulingkan taman pedang dalam sekejap. Mata penuh keserakahan tertuju pada Jin. Mereka berharap jika Jin bisa menguduskan ksatria Rankandel kuno di mausoleum. Kekuatan itu tidak akan terbatas hanya pada pembawa bendera ke-12. Jadi, apa yang para tetua ingin dengar dari Jin sekarang hanyalah satu hal. Apakah ada cara bagimu untuk segera menjadikan kami pendekar pedang ajaib? Jin yakin. Jika dia berkata,
Saya akan segera membagikan rahasia itu kepada mereka yang mengikuti saya pada saat itu. Sejumlah besar sesepuh akan cenderung menyukai jin. Anda harus punya rencana bagaimana membawa leluhur pertama dan leluhur ke mausoleum ini. Sepertinya hanya ada orang idiot di mana-mana. Tiba-tiba, jin mengerutkan kening seolah merasa tidak nyaman. Jika kamu ingin tahu, keluarlah. Tantang aku, bertarung, dan manfaatkan itu. Aku menyuruhmu untuk mengikuti apa yang aku ajarkan padamu hari itu. Jika tidak, kamu akan menghilang dari sejarah tanpa meninggalkan satu jejak pun hingga hari kemenanganmu. Kematian. Jangan berpikir hanya kamu yang bisa menggunakan kekuatan itu, pembawa bendera ke-12. Jangan kira pembawa bendera kedua berada pada level yang sama denganku. Melakukan segala macam kejahatan dengan bantuan iblis. Iblis. Jin menyebutkannya secara langsung, dan Joshua tidak tampak terkejut. Beberapa sesepuh sudah mengetahui keberadaan iblis. Dari reaksi mereka, Jin berharap Joshua juga akan segera mengungkapkan iblis kepada keluarga. Saya perlu memberitahu mereka bahwa warisan Rankandel kuno memiliki kekuatan untuk melawan Zipley. Kinslow dan Vermont akan segera mulai mempersenjatai golem secara serius. Joshua mungkin mengetahui hal ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika Zipley mulai memiliki penyihir yang diproduksi secara massal, keseimbangan kekuatan dunia berubah secara signifikan. Golem hidup dari suku legenda dan manusia iblis yang diproduksi oleh Kinslow dan Vermont dapat mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada para penyihir yang diproduksi secara massal. Tidak mudah menghadapi mereka dengan cara yang normal. Berkedip. Setelah menyalakan api di tengah mausoleum menggunakan mana, Jin maju selangkah, melewati Joshua. Dan saat dia hendak meninggalkan mausoleum, Luntia menghalangi jalannya. Jin dan Luntia saling menatap dalam diam selama beberapa detik. Saya juga akan menjadi patriark. Ketika Luntia mengucapkan kata-kata itu, semua orang yang berkumpul di mausoleum hanya bisa meragukan telinga mereka. Bahkan Joshua sepertinya kesulitan menyembunyikan emosinya kali ini. Dan matanya membelalak karena terkejut. Sambil tersenyum, Jin menjawab. Kupikir ya ada hanya orang idiot. Tapi sepertinya ada yang nyata. Ayo lakukan yang terbaik, kakak. Pada part ke